Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang senantiasa dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam program Renungan Satu Hati. Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur, edisi hari ini Senin, tanggal 2 Mei tahun 2022. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama berdoa. Tuhan, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami datang sujud ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kami beristirahat semalam. Sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini untuk menikmati hari baru pemberian Tuhan dengan kesehatan dan kesegaran yang baru. Tuhan, pagi ini kami hendak mengawali aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Untuk itu, mampukan kami untuk mendengar dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Amsal 3 ayat 6 sampai dengan 8, dan adik Cio, jemaat anak dari GKJ Condong Catur, akan membacakannya untuk kita semua. Silakan Dek Cio. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal 3 ayat 6 sampai 8 yang demikian. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Cio. Kiranya Tuhan memberkati Dek sukses dalam studi. Amin. Pada bulan Mei ini merupakan bulan istimewa bagi para lansia. Karena hari lanjut usia nasional atau HALUN akan diperingati pada tanggal 29 Mei. Renungan pada bulan ini diharapkan mendorong kita, khususnya para lansia, untuk makin bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Seperti sabdanya dalam Matius 5 ayat 16, "Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Untuk itu, tema besar pada bulan Mei ini adalah makin bersinar bagi Yesus. Sedangkan dari bacaan firman Tuhan hari ini, tema renungan kita adalah merayakan lanjut usia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, beberapa orang tua atau lansia ketika ditanya tentang apa yang menjadi kebahagiaan dan yang patut disyukuri ketika sudah lansia, jawabannya juga bermacam-macam. Ada yang menjawab bersyukur karena sampai pada usia yang tua atau lansia masih tetap sehat. Yang lain juga bersyukur karena hidupnya selalu berkecukupan. Ada juga yang bersyukur karena tidak pernah berurusan dengan kepolisian atau kejaksaan karena terseret masalah hukum. Ada juga yang bersyukur karena anak-anaknya semua sudah mapan.
dan masih banyak hal-hal lain yang disyukuri. Dan semua itu memang tidak salah, karena semuanya adalah baik. Barangkali kita juga ingat ketika kita masih kecil, masih kanak-kanak, kita sering merasa kagum, segan, maupun hormat kepada seseorang yang sudah dewasa atau tua, yang seolah-olah menjadi role model atau tokoh panutan bagi kita. Kini setelah kita menjadi orang tua, siapakah yang kita kagumi atau kita segani atau kita hormati? Apakah kita juga merefleksikan sosok panutan tersebut untuk menjadi teladan bagi anak-anak yang sedang mengidolakan seorang role model? Apabila kita benar-benar bisa menjadi role model atau panutan bagi anak-anak, bukankah itu yang harus kita syukuri dan rayakan? Dan untuk merayakannya, kita perlu yakin bahwa kita layak dan patut menjadi panutan. Untuk itu, bacaan kita hari ini, Raja Salomo dalam Amsalnya menasihatkan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Amsal 3 ayat 5-7. Dan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat yang ke-8. Jadi, hendaknya kita memang harus bercermin atau mencerminkan keluhuran Tuhan dalam sikap hidup kita, sehingga anak-anak kita melihat role model atau keteladanan yang tepat untuk bekal masa depan mereka. Bila anak-anak memperoleh hikmat melalui kebersamaannya dengan kita, yaitu percaya kepada Tuhan, mengindahkan Tuhan dalam sikap hidupnya, takut kepadanya dan menjauhi kejahatan, maka ini adalah suatu kebahagiaan besar yang patut dan harus kita syukuri. Itulah sebabnya sungguh layak apabila kita merayakan lanjutnya usia kita. Amin. Mari kita kembali bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan juga kepada kami ya Tuhan, agar kami hidup kami sebagai orang tua yang dapat menjadi panutan bagi anak-anak kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, doa ini kami naikkan. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat menjalankan aktivitas hari ini, dan kehidupan kita semoga makin bersinar bagi Yesus. Tuhan memberkati kita semua.